Dari derita masa kecil hingga ratu televisi dunia, Oprah Winfrey, ada kalanya hidup terasa tidak adil. Lahir di tengah kemiskinan, dibesarkan oleh neneknya di sebuah gubuk kecil tanpa listrik dan air bersih, seorang gadis kecil bernama Oprah Gail Winfrey menatap dunia dengan penuh tanda tanya. Ia mengenakan pakaian yang dijahit dari karung goni karena tak mampu membeli baju. Dan lebih dari sekadar kemiskinan, ia harus menjalani masa kecil yang dipenuhi luka dan trauma, dilecehkan oleh orang-orang terdekat, hancur oleh kenyataan yang terlalu berat untuk anak seusianya. Oprah lahir pada 29 Januari tahun 1954 di Mississippi. Ibunya, seorang pembantu rumah tangga, berjuang membesarkannya sendirian. Masa kecil Oprah penuh dengan kekerasan dan pelecehan. Di usia 14 tahun, ia kabur dari rumah dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang kemudian meninggal tak lama setelah lahir. Di titik itu, hidupnya seakan telah hancur. Tapi dari reruntuhan itulah semangatnya mulai tumbuh. Setelah berpindah ke rumah ayahnya di Nashville, Oprah menemukan kehidupan yang lebih stabil. Ayahnya, Vernon Winfrey, menanamkan disiplin dan pentingnya pendidikan. Oprah mulai unggul di sekolah dan berbakat dalam berbicara di depan umum. Di usia 16 tahun, ia bekerja sebagai penyiar berita untuk stasiun radio lokal. Tak lama setelah itu, pada usia 19 tahun, ia menjadi pembawa berita televisi termuda dan perempuan kulit hitam pertama di stasiun berita lokal di Nashville. Ini adalah awal dari kebangkitannya. Namun penyampaian Oprah yang emosional dan spontan dianggap kurang cocok untuk berita formal. Ia lalu dipindahkan ke acara talk show siang hari di Baltimore, dan di sanalah bintang sejatinya mulai bersinar. Kepiawaiannya menyentuh hati penonton membuat rating acara naik drastis. Pada tahun 1954, Oprah ditawari membawakan AM Chicago, acara bincang-bincang dengan rating rendah. Tapi hanya dalam beberapa bulan, berkat kehangatan dan kejujurannya, acara itu naik ke peringkat 1. Tak butuh waktu lama sampai seluruh Amerika mulai memperhatikan. Pada 1996, The Oprah Winfrey Show resmi diluncurkan secara nasional. Bukan sekadar hiburan, acara ini menjadi wadah untuk membicarakan isu-isu serius, pelecehan seksual, rasisme, kesehatan mental, spiritualitas, dan pemberdayaan perempuan. Oprah berbicara bukan sebagai selebritas, tapi sebagai manusia yang juga pernah terluka. Ia membuat jutaan orang merasa didengar dan dimengerti. Acara ini tayang selama 25 tahun dan menjadi salah satu talk show paling sukses dalam sejarah televisi. Oprah pun mendirikan Harpo Productions, perusahaan produksinya sendiri, dan menjadi miliarder wanita kulit hitam pertama di dunia. Oprah tidak hanya fokus pada ketenaran, ia menggunakan kekayaannya untuk membantu orang lain. Ia membangun sekolah untuk anak perempuan di Afrika Selatan, mendonasikan jutaan dolar untuk pendidikan, dan membantu korban bencana. Pengaruhnya begitu besar hingga disebut sebagai wanita paling berpengaruh di dunia oleh CNN dan Time Magazine. Dari seorang anak yang disiksa di rumah kayu kecil di Mississippi, Oprah Winfrey tumbuh menjadi ikon global, pemilik kerajaan media, aktivis, dan simbol harapan. Ia membuktikan bahwa masa lalu tidak mendikte masa depan, bahwa luka bisa menjadi kekuatan, dan bahwa suara seorang perempuan bisa mengubah dunia. Oprah pernah berkata, "Ubah lukamu menjadi kebijaksanaan," dan itulah yang ia lakukan untuk dirinya dan untuk jutaan orang lainnya.